Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkia Fitri Nur Alifah dari Prodi PGSD dengan NIM 221171010. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu ujian tengah semester pada mata kuliah Psikologi Pendidikan Universitas Trilogi. Mohon disimak videonya ya. Saya akan membahas tentang perkembangan anak-anak dan remaja. Adapun pengertian perkembangan anak itu bisa diartikan sebagai proses di mana si kecil mengalami perubahan seiring berjalannya waktu, atau bisa dikatakan perkembangan itu mengacu pada urutan perubahan fisik, bahasa, emosi, dan pemikiran yang terjadi pada anak sejak lahir hingga masa dewasa. Pembahasan kedua yaitu tentang pendidikan untuk anak-anak. Adapun pengertian pendidikan anak yaitu semua perbuatan dalam usaha manusia yang dilakukan secara sadar dari orang dewasa untuk memberikan pengaruh kepada anak didiknya agar dapat meningkatkan kedewasaan dan bertanggung jawab atas segala tindakan atau perbuatannya secara moral. Adapun macam-macam pendidikan untuk anak itu ada TPA atau tempat penitipan anak, ada juga TK, taman kanak-kanak atau Raudatul Atfal, ada kelompok bermain, ada satuan PAUD sejenis SPS, atau bahkan nantinya ada sekolah dasar, ada sekolah menengah pertama, ada sekolah menengah akhir. Adapun macam-macam perkembangan pada masa sekolah dasar. Yang pertama ada perkembangan fisik motorik, yang kedua ada perkembangan kognisi, yang ketiga ada perkembangan bahasa, yang keempat ada perkembangan sosio-emosional, dan yang terakhir ada perkembangan moral keagamaan. Untuk pengertiannya kita lanjut videonya ya. Yang pertama itu ada perkembangan fisik motorik, yaitu merupakan perkembangan pengendalian gerakan jasmania melalui kegiatan pusat syaraf, urat syaraf, dan otot terkoordinasi. Keterampilan motorik anak itu terdiri dari motorik kasar dan juga keterampilan motorik halus. Keterampilan motorik anak usia 4-5 tahun itu lebih banyak berkembang pada motorik kasar. Sedangkan setelah usia 5 tahun itu anak-anak akan berkembang dengan metode motorik halus. Yang kedua ada tahap perkembangan kognisi, yaitu melalui 4 tahap. Yang pertama ada sensori motor, yaitu pada saat anak baru lahir hingga usia batita, yaitu 18-24 bulan. Yang kedua ada praoperasional, yaitu pada saat anak usia batita 18-24 bulan sampai anak usia 7 tahun. Yang ketiga ada operasional konkret, yaitu saat anak usia 7 tahun hingga 11 tahun. Yang terakhir ada operasional formal, yaitu pada saat anak usia 12 tahun hingga seterusnya. Yang ketiga ada perkembangan sosio-emosional, yaitu pola perilaku sosial yang terlihat pada masa kanak-kanak awal, yaitu kerjasama, persaingan, kemurahan hati, hasrat akan penerimaan sosial, lalu ketergantungan, sikap ramah, meniru, atau perilaku kedekatan. Nah, maksudnya tuh pada masa ini tuh anak-anak baru mulai yang namanya merasakan berteman, mengenal orang lain, mengenal rasa sedih, rasa bahagia gitu. Yang keempat ada perkembangan bahasa, yaitu perkembangan berbahasa yang terjadi pada anak-anak, khususnya balita, dan perkembangan bahasa ini akan terus berlangsung hingga anak berusia 8 tahun. Akan tetapi, anak yang berusia 8 tahun ini cenderung sudah memiliki kata-kata yang lengkap sehingga mereka bisa mampu berbicara seperti layaknya orang dewasa. Atau perkembangan bahasa pada masa balita itu seperti ketika sang anak sudah bisa mengucapkan kata makan atau ibu. Itu sudah termasuk perkembangan bahasa. Dan yang terakhir ada perkembangan moral keagamaan.
Adapun karakteristik perkembangan pada usia sekolah dasar, pertama ada sikap keagamaan itu bersifat reseptif disertai dengan pengertian. Lalu ada pandangan dan paham ketuhanan yang diperoleh secara rasional. Dan yang ketiga ada penghayatan seluruh rohania semakin mendalam. Pelaksanaan kegiatan ritual diterimanya sebagai keharus moral. Adapun upaya guru dalam mengembangkan kesadaran beragama, yang pertama itu sekolah dan guru-guru tidak hanya agama saja yang diberikan pendidikan, pengajaran, pembiasaan, dan penanaman nilai-nilai. Yang kedua, semua pihak yang terlibat memberikan suri tauladan dalam melaksanakan nilai-nilai agama yang baik. Dan yang ketiga itu, selain membiasakan ibadah vertikal, dibiasakan juga untuk melakukan ibadah sosial. Contohnya hormat kepada guru, lalu memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan pertolongan.